Oke, ini untuk share screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, ini kita mulai dari awal terlebih dahulu ya, berkaitan dengan tampilan websitenya sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang masih baru mengelola website belum tahu secara detail untuk layout atau bagian-bagian dari halaman websitenya sendiri. Jadi kalau untuk website, di sini saya menggunakan contoh untuk paket eksklusif. Untuk layoutnya terdiri dari halaman header. Jadi di header ini ada yang paling utama mungkin ya dari sebuah website itu untuk navigation bar atau menu. Jadi di sini nanti kita akan memasukkan informasi-informasi terkait dengan halaman website. Kemudian di bawahnya ini ada slider. Di bawahnya kembali ini biasanya untuk paket-paket tertentu ya, itu ada halaman untuk tagline sekolah, kemudian untuk sambutan. Jadi izin dulu lan bantian ini ada untuk bagian bodinya ya. Jadi bodinya lebih ke isi-isi konten yang akan ditampilkan di halaman depan. Kemudian di bagian paling bawah ini ada untuk footer. Untuk pengelolaan sendiri dari MySCH itu sudah menyediakan satu CMS khusus yang memang kita buat untuk pengelolaan halaman admin. Mengaksesnya nanti boleh ke halaman websitenya. Contohnya di sini ya, mysch.my.id nanti ditambahkan dengan /admin atau /adm. Nah, kemudian kita masuk ke halaman admin. Ini akan langsung diarahkan ke dashboard utama ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat tampilannya. Kemudian di bagian kanan atas ini ada untuk pengaturan profil. Jadi untuk mengubah data profil pribadi, data Bapak Ibu ya mungkin yang bertugas sebagai admin. Di bagian sini, kemudian ada untuk reset password dari halaman admin. Nah, di sini ada menu untuk logout. Kemudian di bagiannya lagi, ini ada satu icon yang memang fungsinya untuk kita melihat website sekolah langsung. Jadi kalau mengedit nanti mau melihat hasilnya langsung diklik. Kemudian di bagian kiri, ini yang paling penting ya dari website ini, itu ada untuk pengaturan di halaman web. Jadi yang pertama ini ada konten, kemudian akademik untuk pengaturan data, tampilan, kemudian ini mungkin tambahan ya, kalau untuk Bapak Ibu yang menggunakan paket eksklusif maupun custom, itu ada tambahan fitur, jadi nanti ada tambahan menu eksklusif. Kemudian ada juga untuk pengaturan menu PPDB dan juga simpan. Nah, yang di bawahnya ini section untuk pengaturan meta tag. Kemudian ada support konten dan juga untuk upgrade. Nanti akan kita bahas lebih detail per satu-satu menunya. Nah, kita mulai dari bagian konten. Mungkin ini yang cukup sering ditanyakan ya ke tim support MySCH, kayak Mbak, ini cara mengisi menunya bagaimana, cara menampilkan di halaman websitenya bagaimana. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kesulitan. Di sini akan saya jelaskan lebih lanjut untuk pengisian di bagian konten. Nah, konten sendiri di sini ada dua kategori ya. Mungkin ada kategori menu yang memang modul itu disediakan untuk menambahkan kontennya sendiri. Jadi menambahkan konten-konten semacam tulisan, kemudian mungkin berita atau video. Nah, itu melalui modul-modul yang tersedia. Kemudian untuk menampilkan di halaman depan atau di halaman website paling depan ini nanti menggunakan bagian menu ini. Nah, di sini juga sudah disediakan modul-modulnya.
Yang pertama, kita mulai dari bagian sambutan. Di bagian sambutan ini sudah disediakan modulnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah mau mengganti sambutan, tinggal siapkan saja, misalkan untuk judul sambutannya apa. Kemudian ini kan sudah ada text box-nya ya. Jadi sudah ada tempat untuk memasukkan teksnya. Kita tinggal menambahkan konten-kontennya sendiri. Ini konten boleh berupa tulisan, kemudian video juga bisa nanti di-embed maupun gambar. Kalau untuk konten tulisan seperti biasa ya, pada umumnya ditambahkan teks sambutan kepala sekolah. Kemudian ada tambahan juga ini untuk menu-menu biasa ya, untuk pengaturan fontnya bisa diatur. Kemudian untuk jenis-jenis format teksnya. Kemudian di sini ada tambahan untuk insert foto. Jadi selain dari insert foto di bawah ini, foto atau gambar bisa disisipkan juga di antara teks ini. Jadi kita klik insert image, kemudian kita masukkan gambarnya dari file yang ada di komputer kita. Kemudian bisa juga untuk pengaturan link. Jadi di sini sudah ada pengaturan linknya. Misalkan dari tulisannya ini mau di-redirect ke link lain, bisa pakai ini. Untuk mengubah background, kemudian ada yang lain ya, ini untuk rumus-rumus seperti biasa. Nah, tambahan untuk gambar di bagian kepala sekolah, ini juga bisa ditambahkan attachment-nya ya. Boleh berupa file JPG, PNG, atau file-file yang lain. Nah, nanti tampilan di halaman admin itu akan menyesuaikan dengan format atau template sesuai temanya ya. Mungkin ini akan sedikit berbeda di setiap tema. Nah, ini layoutnya seperti ini, nanti akan ada gambar, kemudian judul yang kita masukkan, dan juga untuk teksnya. Kemudian untuk menu kita skip, ini kita nanti bahas di bagian selanjutnya ya. Jadi kita bahas dulu untuk cara-cara memasukkan konten. Nah, di sini ada untuk pengaturan berita. Jadi berita itu kita sediakan semacam kategori, atau mungkin lebih gampangnya nyebutnya semacam album gitu ya. Jadi berita itu nanti kita bisa masukkan ke kategori-kategori tertentu. Kalau contoh di sini itu ada 2 kategori, akan implementasi kurikulum merdeka dan juga materi pembelajaran. Jadi nanti kita bisa memasukkan misalkan 5 berita di bagian kurikulum merdeka, 10 berita di materi pembelajaran. Nanti ditampilkan di halaman websitenya juga bisa dibedakan. Nah, menambahnya kita cukup klik tambah saja, nanti ditambahkan judulnya, itu kemudian disimpan. Untuk berita, ini untuk berita sama ya, mungkin kurang lebihnya dengan penambahan konten sambutan tadi. Jadi kita hanya perlu menambah, diklik tambah seperti ini. Kemudian kita setting untuk judul. Oh ya, sebelum itu mungkin ya ini kita langsung ke judul boleh, misalkan apa gitu ya diisi. Kemudian teksnya pengisiannya sama seperti tadi, untuk textbooknya pun sama. Kemudian kalau untuk berita ada beberapa pengaturan tambahan. Yang pertama ada untuk kata kunci. Jadi kata kunci ini fungsinya apa sebetulnya? Fungsinya adalah untuk membantu indexing berita tersebut ke Google. Jadi kalau Google itu kan memang kita bisa mengatur kata kunci tertentu ya. Nah, di sini di website kita bisa tambahkan. Jadi nanti ini akan membantu dari pencarian laman website kita. Misalkan kita mau kalau orang mencari dengan kata kunci berita SMPN 1 Harapan, nah nanti akan muncul berita yang dimaksud. Nah, ini untuk kata kuncinya. Untuk gambar juga sama, attachment-nya ya.
Nah, ini poin yang tadi ya, dari kategori berita. Jadi, berita itu kita bisa masukkan ke beberapa kategori. Yang pertama, misalkan kita pilih ke materi pembelajaran. Nanti akan dikumpulkan jadi satu nih di kategori materi pembelajaran itu. Kalau kita buka, baru akan muncul berita-berita yang dimasukkan ke satu kategori yang sama. Kemudian bisa ditambahkan juga ya, ini untuk penulisnya siapa. Kemudian ini untuk menampilkan tanggal berita tersebut dibuat. Ya, ini otomatis nanti kita bisa atur apakah akan ditampilkan atau disembunyikan. Kemudian untuk pembaca atau orang-orang yang sudah membuka berita itu berapa banyak, itu juga bisa ditampilkan. Nah, ini untuk berbagi ya, ini lebih ke untuk share ke media sosial, misalkan ke WhatsApp, Instagram, itu sudah ada menunya ya, biasanya ikon sosial media kecil-kecil di bawah berita, nanti boleh langsung di-share. Kemudian form ini untuk form komentar, jadi di berita itu bisa ditambahkan komentar, yang mana pengunjung secara publik itu bisa mengomentari berita yang kita tulis gitu. Jadi bisa memberikan feedback secara langsung kepada admin. Nah, ini untuk tanggal postingannya. Nah, kemudian ada satu menu tambahan yang ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan berita yang sudah kita buat. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat berita misalkan mengenai event 17 Agustus, tapi kan semakin lama semakin nggak relevan ya beritanya, mungkin karena sudah lama, kemudian menghapusnya sayang, nah nanti boleh disembunyikan, jadi tidak akan tampil di halaman publik. Nah, kalau sudah disetting semuanya, nanti jangan lupa untuk dilakukan saving atau penyimpanan data. Nah, ini komentar ya, nanti komentar yang ditambahkan di halaman berita itu bisa dilihat oleh admin di bagian komentar ini. Nah, untuk pesan web, mungkin ini lebih ke pesan nanti di bagian kontak. Jadi di bagian kontak ini kan ada untuk mengirim pesan. Nah, pesannya tadi akan masuk ke halaman admin dan bisa dilihat melalui menu pesan web. Kemudian ada untuk penambahan data foto. Jadi konsepnya mirip dengan berita, sama-sama nanti akan dibuat dalam satu album begitu ya. Jadi di satu album ini nanti kita buat beberapa kategori, fotonya nanti juga akan dipisah berdasarkan kategori-kategori tertentu. Penambahannya pun sama, nanti tinggal ditambah, kemudian dimasukkan kategorinya. Misalkan kategorinya adalah kegiatan, misalkan kegiatan ekstra. Nah, selain album, di sini juga ada untuk upload foto. Nah, kalau dilihat-lihat untuk upload foto ini ada dua menu. Yang pertama namanya upload foto, kemudian yang kedua foto, begitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau untuk foto ini penambahan secara manual. Jadi kalau Bapak Ibu guru mungkin berkenan uploadnya per satuan ya, atau mungkin hanya mau upload satu gambar, itu boleh pakai menu foto ini. Jadi caranya adalah kita klik tambah juga sama, kemudian atur judul fotonya atau filenya, nanti dimasukkan ke dalam kategorinya terlebih dahulu. Jadi misalkan kita buat ekstra, ini kita masukkan ekstra, kemudian kita lampirkan foto-foto yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Nah, kemudian di save. Nah, setelah di save ini cukup dibiarkan seperti ini, jadi tidak ada perlu action lanjutan ya. Nah, mungkin tambahannya kalau mau mengedit mungkin judulnya atau filenya boleh di sini ada klik ubah, kemudian ini untuk melihat detail gambarnya, kemudian ada juga menu untuk menghapus filenya. Nah, kita bahas untuk bagian yang upload foto ini. Jadi upload foto ini fitur yang kita sediakan untuk upload foto secara massal atau
secara bersamaan ya. Kalau tadi kan manual satu-satu harus diklik, tambah, kemudian upload, tambah lagi, upload lagi. Nah, karena mungkin tidak efisien waktu juga ya, jadi kita sediakan fitur ini, di mana kita bisa mengupload gambar secara bersamaan, bisa dimasukkan dalam satu kategori itu bersamaan juga. Jadi tinggal kita atur kegiatannya itu, misalkan kategori ya, mohon maaf. Kita atur kategorinya, kemudian kita ngambil filenya gitu ya. Jadi langsung bersamaan kita drag and drop, kemudian upload. Nah, nanti kalau sudah di-upload akan sama-sama masuk ke halaman ini juga. Jadi untuk mengeceknya tetap di sini, yang membedakan hanya uploadnya tidak satu persatu. Nah, itu untuk penambahan galeri ya. Kemudian untuk profil sekolah, ini untuk penambahan profil seperti biasa ya. Kemudian ada untuk kontak. Ini untuk kontak sekolah yang nanti akan ditampilkan di halaman depan. Jadi sudah disediakan juga untuk kolom-kolom apa saja yang harus diisi. Sebetulnya kalau kolom ini tidak required atau tidak wajib diisi, jadi boleh kalau ada yang mau di skip. Nah, contohnya di sini sudah ada kolom untuk alamat, kemudian kota, provinsi, dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti silahkan tinggal melengkapi. Nah, kemudian di sini ada untuk sosial media. Nah, sosial media ini pengisiannya khusus ya. Jadi harus ditambahkan URL-nya. Misalkan sekolah sudah punya Facebook, nanti di copy saja alamatnya, ditambahkan https://facebook/ apa begitu ya. Begitu juga dengan yang lain. Jadi nanti ini akan otomatis tersinkronisasi dengan halaman sosial media gitu. Jadi nanti akan tampil di halaman admin itu dengan tampilan icon-icon sosial media yang kalau diklik nanti akan di-redirect. Nah, ini kemudian untuk video. Untuk video sendiri penambahannya hampir mirip seperti berita maupun foto ya. Jadi disediakan juga kategori sama seperti tadi. Untuk penambahannya pun caranya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian video di sini ditambahkan dalam bentuk URL. Nah, URL ini dimaksudkan ini supaya nanti data-data dari file videonya ini tidak membebani dari segi kapasitas website atau kapasitas hostingnya sendiri. Karena kan kita tahu kalau untuk file-file video biasanya itu kan ukurannya cenderung besar ya, mungkin di atas 500 MB. Jadi untuk menghindari itu ditambahkannya dalam bentuk URL. Jadi videonya boleh diupload dulu ke YouTube, baru nanti di copy paste. Nah, tambahannya di sini ada untuk yang mode reels. Kalau untuk beberapa tipe ini ya, tipe paket layanan atau tipe template. Nah, itu ada untuk Reels, Instagram, dan TikTok. Nah, di sini kita bedakan karena memang secara default layoutnya itu kan berbeda ya. Jadi untuk menambahkan video Reels, Instagram, atau TikTok bisa di sini. Nah, kemudian ini untuk buku tamu. Jadi sistemnya nanti adalah kita menampilkan buku tamu ke halaman publik. Nah, begitu sudah ditampilkan di halaman publik, nanti pengunjung bisa mengisi buku tamu tersebut. Kalau dari halaman admin sendiri tidak dapat menambahkan, jadi hanya bisa melihat data yang masuk saja. Di bawahnya ini ada menu link atau redirect link ya. Jadi
kita bisa menambahkan link itu lewat halaman ini. Jadi akan kita klik tambah, kemudian kita atur nih judul linknya, kita tambahkan URL linknya. Biasanya ini dipakai kalau misalkan ada file-file yang mau ditampilkan di halaman website, semacam apa ya, mungkin file-file seperti materi ya. Nah seperti itu biasanya kan di-uploadnya di Drive ya. Nah nanti bisa di-share ke publik itu pakai link ini. Ada polling juga di sini. Ini polling sederhana ya, sebetulnya hanya beberapa pilihan jawaban. Biasanya dipakai ya untuk polling singkat, misalkan untuk penilaian apakah konten di website itu sudah bagus, nanti dikasih nilai 1 sampai 5, atau mungkin misalkan penilaian untuk isi konten begitu. Kiranya seperti itu. Nah, untuk pengisiannya ini sudah disediakan semua poin-poin yang perlu diisi ya. Jadi dari Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja, diatur judulnya, kemudian jawaban ya, itu bisa langsung diisi. Kemudian di sini ada file download. Jadi file download ini fungsinya lebih ke kita sebagai admin atau yang punya website ya, itu bisa men-share file dalam bentuk baik PDF, misalkan Word, ataupun mungkin file Excel, yang mana nanti bisa otomatis diunduh oleh publik gitu. Biasanya ini juga difungsikan untuk menambahkan materi-materi pelajaran. Nah, seperti contohnya di sini ya, ada materi pelajaran soal satu sumatif, misalkan seperti itu. Nanti siswanya bisa mengecek di laman website, kemudian bisa mendownload masing-masing. Cara menambahkannya nanti klik tambah, kemudian atur judulnya dan juga deskripsi untuk filenya seperti apa, kemudian tinggal di attach filenya saja gitu, misalkan file materi ya, tinggal kita masukkan kemudian simpan. Nah di sini juga ada mading. Mading mungkin sistemnya hampir sama seperti galeri ya, tidak jauh berbeda, tapi mungkin secara fungsi ya lebih untuk menampilkan karya-karya siswa saja sebetulnya gitu. Jadi tidak ada bedanya. Nah, untuk menambahkan juga sama ya, seperti foto tadi. Nah yang membedakan mungkin hanya ada untuk penulis dari madingnya itu kita ditambahkan. Nah ini untuk menu konsultasi. Jadi menu konsultasi ini lebih ke kita nanti membuka satu forum yang isinya itu semacam pertanyaan lah yang nanti diajukan ke website ya. Jadi bisa diakses secara publik. Nanti orang lain itu juga bisa menanggapi secara langsung gitu. Jadi semacam komentar bentuknya, nanti bisa dibalas gitu, secara berkelanjutan. Nah itu untuk pengisian konten di bagian ini. Nah kemudian ini ada beberapa konten tambahan juga, tetapi ditambahkan di section yang berbeda ya, karena supaya lebih terstruktur gitu ya, jadi satu jenis. Nah di sini ada jenis akademik. Jadi akademik itu isinya untuk penambahan misalkan mata pelajaran, kemudian untuk penambahan silabus, materi, maupun kalender akademik sekolah. Nah, di sini mata pelajaran. Nah, cara penambahannya adalah ini tinggal kita masukkan saja nih mata pelajaran yang ada di sekolah itu apa saja, nanti disimpan.
Kemudian ada juga untuk silabus. Nah, silabus sistemnya mungkin mirip-mirip ya dengan file download. Nah, mungkin ini 3 menu ini hampir mirip semua. Jadi untuk silabus juga sama sistemnya, kita upload file, kemudian nanti publik itu bisa mendownload gitu. Jadi saya atur set judul, kemudian tahun ajaran untuk silabusnya, untuk kelas berapa gitu ya, semester berapa, dan juga filenya. Untuk materi juga sama ya, yang nggak ada bedanya. Ini membedakan mungkin ini ya untuk menambahkan materi, kalau tadi untuk menambahkan silabus gitu. Kalau ini untuk kalender akademik ya. Jadi di website itu bisa di setting. Oke, ini kita tadi sampai di penambahan kalender akademik ya. Oke, jadi ini tadi untuk kalender akademik, sekolah itu nanti bisa menambahkan kegiatan sekolah ya. Jadi nanti bisa menandai tanggal-tanggal tertentu yang memang ada kegiatannya. Nanti secara publik ya, di halaman admin itu pengunjung bisa tahu nih di sekolah sedang ada kegiatan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian kegiatannya itu apa saja. Nah, itu bisa ditambahkan dari halaman admin. Nah, yang pertama itu kita harus mengatur untuk nama kegiatannya terlebih dahulu. Jadi misalkan di sekolah sedang ada kegiatan bulan bahasa gitu, nanti diatur untuk namanya cuma bulan bahasa, kemudian tempatnya di sekolah. Nah, ini nanti kita atur untuk tanggal mulai kegiatannya. Jadi misalkan kita mulai tanggal 10, nanti berakhirnya seminggu ke depan, misalkan sampai tanggal 17 gitu ya. Nah, di antara tanggal ini yang sudah di-set ya, 10 sampai 17, nanti di kalendernya itu akan ditandai dengan warna yang berbeda. Kalau di sini pakainya warna merah, jadi nanti tanggal-tanggalnya itu akan ditandai warna merah, berarti oh itu sedang ada kegiatan gitu. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan untuk deskripsi kegiatannya ya, misalkan bulan bahasa apa gitu ya deskripsinya, nah ditambahkan, kemudian bisa ditambahkan juga untuk gambarnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kalender kegiatan. Dan kalender ini bisa ditambahkan lebih dari satu, misalkan ada kegiatannya dari Januari sampai Desember, biasanya itu kan sudah ada timeline ya di sekolah mau mengadakan kegiatan apa saja. Nah, itu bisa diatur di satu waktu. Jadi nanti admin sudah menyiapkan dari tanggal sekian sampai sekian kegiatannya apa saja, nanti ditambahkan langsung di halaman ini. Nah, itu untuk penambahan konten di bagian yang akademik. Kemudian ada juga yang mohon maaf. Oke. Nah, sampai mana tadi? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena masih terkendala sedikit ini jaringannya, jadi agak saya lanjutkan untuk data guru sendiri ya. Di sini sudah dibagi ke satu section khusus. Jadi untuk data itu ada untuk guru, staf, siswa kelas, dan juga alumni. Kemudian ada tambahan ini 2 fitur ini khusus untuk pengguna eksklusif dan custom ya, ada untuk ekstrakurikuler dan juga prestasi. Kemudian ada untuk import datanya juga. Nah, ini kita mulai dari guru. Jadi penambahan data guru itu sangat mudah sekali. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja modulnya, nanti diklik tambah, kemudian sudah disediakan untuk data-data apa saja yang harus dimasukkan atau mungkin apa yang mau
tambahkan begitu ya. Nah, itu sudah kita sediakan kolom-kolomnya seperti ini. Kurang lebihnya ada nama NIP, NUPTK, NRG, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dilengkapi, kemudian di save. Nah, jangan lupa nanti ditambahkan untuk file gambarnya atau gambar-gambar guru ya biasanya. Nah, untuk staff perlakuannya juga sama, tinggal ditambahkan saja datanya, dilengkapi profilnya, kemudian ditambahkan data gambarnya. Nah, setelah itu boleh langsung disimpan. Nah, di sini untuk siswa, jadi sini nanti bisa menambahkan data-data siswa yang ada di sekolah ya, sehingga nanti pengunjung bisa melihat siapa saja siswa yang sudah bergabung ke sekolah tersebut. Nah, penambahannya kurang lebih sama, jadi tinggal ditambah, sudah ada untuk kolom-kolomnya juga, sudah disediakan, tinggal diisi. Nah, ini untuk kelas, jadi ini lebih untuk menampilkan data kelas secara tulis ya, jadi tampilan di halaman webnya itu nanti detail kelas yang ada di sekolah itu ada berapa gitu, ada kelas apa saja. Nah, ini contohnya ya, ada kelas 1, 2, 3A, 3B, dan yang lainnya. Nah, untuk penambahan data kelas juga sama. Ini ada pengaturan nama, jurusan, dan juga wali kelas, tinggal nanti kita save. Nextnya ini ke data alumni ya, jadi data alumni itu mungkin penambahannya dari halaman luar atau dari halaman web langsung ya, yang mungkin datanya akan lebih pasti. Jadi nanti kita buat modul alumni untuk ditampilkan ke halaman web. Setelah itu alumni-alumni yang memang mungkin pernah bersekolah di sekolahan tersebut nanti mengisi datanya masing-masing. Baru nanti akan masuk ke halaman admin, bisa dilihat di halaman ini. Nah, ini untuk data ekstrakurikuler ya, hampir sama juga mungkin dengan data yang lain, kelas ataupun siswa tadi ya. Jadi sama-sama sudah disediakan kolomnya, tinggal nanti diisi, kemudian di save. Nah, ini untuk prestasi, misalnya kan pasti ada prestasi-prestasi di sekolah yang pernah diraih apa saja gitu ya. Nanti ditambahkannya di halaman ini dan ditampilkan di halaman websitenya sendiri, nanti bentuknya teks gitu ya. Jadi sudah pernah ikut lomba apa saja, menang apa saja begitu ya. Nah, ini untuk import data. Jadi kalau untuk import data, dari tim kita itu sudah menyediakan template-nya, sudah ada detailing tersendiri ya, data apa yang perlu diisi. Nah, itu tinggal diunduh saja di sini. Setelah diunduh nanti dilengkapi datanya, kemudian boleh langsung diimport. Jadi tidak harus mengisi satu-satu di halaman ini. Begitu diimport nanti kan akan langsung masuk ke sini. Nah, tinggal nanti mungkin untuk fotonya yang diupload terpisah begitu. Untuk importan yang lain juga sama ya, untuk siswa, alumni, staff maupun kelas. Nah, itu untuk bagian pengisian konten. Jadi konten-konten yang ada di website itu mungkin akan lebih fokusnya di pengaturan 3 ini, di menu konten, akademik, dan juga data. Nah, itu saja ini untuk pengisian. Kalau untuk tampilan ini mungkin lebih untuk ke pengaturan layout di halaman depan ini. Jadi ini kan mungkin layoutnya nanti setiap tema beda-beda ya. Nah, ini pengaturannya lewat tampilan tadi. Nah, balik ke bagian data, mungkin kan dari tadi kayak kok cuman dikasih tahu untuk penambahannya gitu ya, cara untuk menampilkan di halaman webnya gimana Mbak sebetulnya. Nah, untuk penambahan link-link atau navigation bar di menu ini ya, nah ini kita pakai menu ini. Jadi setiap
data konten yang sudah kita input, baik mungkin nanti di berita, foto, video, itu istilahnya akan kita panggil datanya pakai modul, yang mana modul itu ada di bagian menu itu. Nah, coba saya mungkin pakai tema ini yang lebih gampang. Oke, nah kalau dilihatkan ini ada beberapa isian ya di atas ini, ada home, ada berita, terus ada drop down-nya juga, kemudian di sini ada kontak dan lain sebagainya ya. Nah, cara menampilkannya adalah kita ke bagian menu ini. Nah, di bagian menu ini nanti akan diarahkan untuk ke halaman pembuatan. Jadi kita tinggal klik tambah. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin di bagian sini ya, yang masih banyak yang mungkin salah-salah begitu ya. Kok nggak berhasil menampilkan menu, kok sudah dibikin menunya nggak tampil data sesuai yang diinginkan. Nah, mungkin banyak kendalanya seperti itu ya, sih kesulitan. Misalkan tadi sudah menambahkan berita di sini, tapi kok nggak langsung muncul di halaman website gitu ya. Nah, kesalahannya adalah mungkin karena sudah menambahkan kontennya di bagian-bagian ini, tapi tidak membuat menunya gitu. Jadi menu ini kalau bisa dibilang mungkin wajib ya untuk kita buat supaya data itu bisa tampil di halaman publik. Nah, kembali lagi ke menu. Menu sendiri itu ada pilihan tipe menunya. Nah, di sini ada kategori ya untuk kategori konten. Nah, ini di sini ada file download. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah deskripsinya. Nah, deskripsinya ini kita buat untuk mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi supaya tahu ini modul itu fungsinya untuk apa gitu ya. Contohnya di sini file download. Nah, file itu modul ini berfungsi untuk menampilkan file yang bisa di-download oleh pengunjung website. Kemudian contoh lagi misalkan kategori berita. Fungsinya adalah menampilkan daftar berita sesuai dengan kategori. Nah, dan ada banyak modul-modul yang lain begitu. Nah, ini akan saya contohkan mungkin 1-2 menu ya. Contoh, di sini Bapak Ibu biasanya mau menambahkan visi misi mungkin ya di halaman website. Nah, kalau mau menambahkan visi misi saya harus pakai tipe apa? Nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Misalkan mau menampilkan konten di halaman admin itu berbentuk tulisan atau hanya teks saja ya, hanya teks tidak ada tambahan lain, boleh pakai tipe tulis. Jadi dari sini tadi kan sudah tambah menu ya, di sini ada tulis. Nah, kita klik lanjut nih. Nanti akan diarahkan langsung ke pengaturan judulnya. Jadi misalkan saya mau pakai judul visi misi sekolah. Kemudian isinya apa? Ini diatur. Kata kuncinya mungkin ya, kalau mau ditambahkan boleh. Nah, kita simpan. Setelah kita simpan, kita boleh langsung mengecek di halaman website. Nah, contoh ya, ini kan tadi saya nambahkan visi misi. Di sini sudah ada visi misi ya. Nah, kalau kita klik visi misi, nanti akan diarahkan juga ke isi yang sudah dibuat. Nah, hal ini juga berlaku untuk menu-menu yang lainnya. Tinggal kita yang mengatur mau menampilkan datanya itu dalam bentuk apa. Nah, ini kan untuk teks ya. Saya mau menampilkan berita di halaman depan gitu ya. Caranya ada. Kita kembali lagi ke menu, nanti tinggal ditambah, sesuaikan modulnya. Jadi karena mau menampilkan berita, maka saya harus juga membuat modulnya dengan tipe berita gitu.
diubah juga kan. Terasi kan. PAI PKK yo. Wis yo. Kemarin aku Terus aku mau ikut bahasa Inggris. SP ya kan. Ya bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, PAI PKK. Ya, mau terpanggil data itu ke halaman. Yang di SMK kelihatan kita jual. Oke, misalkan ini saya mau buat berita, tinggal kita simpan. Jadi di menu ini kita nggak bisa mengedit kayak mungkin isian tadi ya. Jadi tinggal kita ngatur modulnya aja yang mau ditampilkan, kita atur judulnya, langsung nanti akan langsung tampil datanya ya yang di halaman website. Nah, ini menyesuaikannya dengan data yang sudah kita isi di sini gitu. Jadi apa-apa yang sudah kita isikan di konten ini nanti akan ditampilkan juga di halaman. Ini. Yang belum ada apa ya? Kita coba, misalkan di sini buku tamu, saya mau menampilkan buku tamu ke halaman depan, berarti tinggal saya pilih modul buku tamu, kemudian saya atur judulnya saja, simpan itu. Nanti mungkin perlu diperhatikan juga ya untuk Bapak Ibu. Jadi urutannya adalah nanti kita isi dulu konten-kontennya di halaman ini, baru setelah itu kita akan mengatur menu-menunya ini gitu. Jadi baru kita buat setelahnya. Karena khusus untuk modul-modul ini, walaupun nanti misalkan kita mau menghapus salah satu yang di sini nih, misalkan yang sudah dibuat ini tamu atau mispan, itu bisa langsung dihapus tanpa menghilangkan data konten yang sudah diisikan di bagian sini. Jadi misalkan ini kan berita, mau saya hapus aja deh gitu ya, yang nggak ada di halaman depan. Nah, contohnya ini kan misalkan beritanya sudah hilang, tapi kalau di sini beritanya tetap ada gitu. Jadi data-data kontennya itu tidak akan hilang, tapi yang akan hilang hanya menu-menu yang berfungsi untuk menampilkan di halaman ini. Nah, itu untuk menu. Kemudian mungkin tambahan sedikit ya. Ini ada untuk bagiannya gitu ya. Kalau di sini kan bisa dilihat ya, mungkin tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu ada header, slider dan lain sebagainya. Nah, itu pengaturannya semuanya di bagian tata letak ini. Jadi ada untuk mengubah misalkan mau ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada untuk main bar atau halaman utama, apa-apa saja yang mau kita tampilkan itu juga dari sini. Nah, sistemnya sama dengan menu tadi. Yang membedakan mungkin karena ini ada 3 section ya, untuk menu utama, side kanan, kiri, dan footer. Tapi penambahannya ini hanya ditambah modul, dan sama juga nanti akan diarahkan ke pilihan-pilihan modul. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, oh saya mau menampilkan video YouTube misal di bagian footer, jadi ya tinggal di klik lanjut, nanti ditambahkan URL YouTube, maka di footer itu nanti akan langsung muncul modul YouTube. Nah, itu kemudian di bagian tema desain ya. Kalau tema desain ini lebih ke Bapak Ibu nanti boleh mengganti tema-tema yang
ada di sini dengan tema-tema yang sudah kita sediakan. Nah, untuk setiap paket memang mungkin kan ada sedikit perbedaan ya dengan satu sama lain. Mungkin di sini masih ada Bapak Ibu yang menggunakan paket profesional, kok punya saya beda gitu ya, tampilannya kok nggak seperti ini. Nah, itu mungkin karena setiap pilihan paket ya, itu ada beberapa macam tema yang disediakan. Jadi nanti bisa diatur saja. Nah, sama tadi dengan kolom, ini karena ini one text ya, jadi tidak bisa diatur, tapi ada beberapa tema yang memang bisa diatur sampai 3 tag gitu, jadi bisa pakai yang 1 sisi, 2 sisi, atau 3 sisi. Nah, ini untuk penambahan slideshow, jadi tinggal kita tambah, dimasukkan gambarnya. Kalau slideshow tidak perlu dibuatkan menu yang lainnya ya, nanti akan langsung muncul. Nah, ini untuk perubahan logo. Nah, logo juga sama, logo sudah disediakan tempat untuk insert, jadi nanti Bapak Ibu tinggal upload fotonya saja, dan juga dengan teks logo dan juga subtext logo. Ini biasanya boleh ditambahkan alamat sekolah gitu ya. Nah, ini favicon. Favicon ini untuk bagian logo di tab bar ya. Nah, ini kalau dilihat kan ada logo MySCH. Nah, ini yang namanya favicon. Nanti web sekolah Bapak Ibu boleh diganti dengan logo masing-masing. Kemudian ada breadcrumb. Nah, breadcrumb itu yang mana? Breadcrumb itu bagian yang ini, jadi antara bagian navigation bar sama untuk yang main bar. Nah, itu kan ada section yang kosong yang isinya adalah menu yang sedang diakses saat ini. Nah, ini bisa diganti dengan foto pakai breadcrumb. Nah, dan pengaturan tambahannya, ini tadi untuk pengaturan profil admin, password, ini untuk menu konfirmasi pembayaran, dan juga untuk meta tag. Nah, meta tag ini nanti fungsinya adalah untuk pencarian atau indexing Google. Jadi saat nanti dibuka atau diakses websitenya, di Google ya, di pencarian, nanti yang akan ditampilkan adalah judul yang kita atur di sini. Nah, yang terakhir di sini ada support content. Jadi support content itu adalah konten-konten yang disediakan dari MySCH Free, itu sebagai bantuan kepada Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai admin. Mungkin kan ada kekurangan waktu atau mungkin kesulitan membuat konten, jadi dari tim MySCH nanti akan menyediakan satu konten setiap 1 bulan yang akan diupdate. Nah, itu nanti boleh dipakai sekolah secara gratis. Kontennya sendiri berupa misalkan gambar slider, berita, atau mungkin juga foto-foto seperti itu. Nah, oke. Untuk penjelasan mengenai detail pengelolaan di halaman admin, mungkin sudah cukup sampai di sini ya. Sudah kita bahas juga semuanya, dari mulai pengisian konten, menambahkan menu, dan layout. Nah, mungkin nextnya dari Bapak Ibu yang masih bergabung di room ya. Ini ada berapa ya? Ada 27 partisipan yang masih bergabung di sini. Mungkin barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau diajukan, boleh saya berikan waktu mungkin sebelum nanti kita akhiri untuk eventnya di jam 3. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh diajukan. Mungkin masih ada yang belum paham, saya belum paham di bagian ini atau kesulitan di bagian mana, boleh disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, ini dari SMP 1 Serui. Iya, baik. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Abdurrahman.
Bapak Abdurrahman. Baik Pak, silakan Bapak, Ya. ada pertanyaan? Mungkin Mbak bisa terangkan bagaimana cara membuat menu dan submenunya. Kan menunya tadi sudah, sekarang submenunya. Oh iya, Ya, baik. makasih. Ya, sama-sama Bapak. Oke, izin menjawab ya Pak Abdurrahman. Mungkin sambil saya share lagi. Mungkin tadi sempat ke-skip ya untuk bagian pembuatan submenu. Oke, jadi untuk pembuatan submenu sendiri, pengaturannya tetap sama Pak di bagian menu ini. Tadi kan kalau membuat menu kita ke pengaturan misalkan ini. Saya download. Nah, ini kan hanya untuk pengaturan judul halamannya saja ya, gitu. Nah, kalau mau membuat sub menu atau anaknya menu istilahnya ya, kita boleh kita bisa pilih mode rinci di sini Pak. Ini kan ada mode rinci ya. Kita klik dulu. Mode rinci itu fungsinya ya untuk menampilkan detail setting-setting yang mungkin nggak ditampilkan di awal. Nah, untuk pengaturan sub menunya, misalkan di sini saya mau menambahkan di bagian data ini ya, atau mungkin di download. Coba misalkan namanya materi matematika. Nah, pengaturannya ada di sini. Kita ke bagian submenu dari kita tentukan dulu menu utamanya itu apa. Tadi misalkan saya mau membuat file download file download materi matematika itu jadi submenunya dari download gitu ya. Jadi kan sudah ketahuan nih menu utamanya download. Kita pilih nih mana download. Nah, di sini kan ada download nih. Kita klik langsung, kemudian kita ubah urutannya. Misalkan mau urutan kedua, kita simpan. Nah, sudah seperti itu, nanti bisa dicek di halaman websitenya langsung. Jadi tadi di download ya. Nah, ini untuk submenunya, materi matematika. Nah, submenu itu maksimal ke bawah nanti 10 ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa ditambahkan tingkat ketiganya. Sebutnya tingkat ketiga ya, karena kan ini ke-1, ke-2, kemudian ke-3. Nah, misalkan mau membuat submenu lagi dari materi matematika tadi, nah itu juga bisa. Contohnya kita tambah. Misalkan mau ditambahkan link. Nah, jangan lupa untuk diklik mode rinci. Kemudian kita atur, misalkan di sini saya buat link materi. Nah, karena kita mau membuat tingkat ketiga, jadi kita pilihnya di materi matematika ini. Kita atur, misalkan 1, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, kita running dulu. Nah, di sini baru ada tingkatan ketiga. Jadi ada submenu materi pembelajaran dan materi matematika, kemudian ada lagi untuk submenunya di bagian link materi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Abdurrahman untuk penambahan submenu atau subhalaman ya. Oke, baik. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama Bapak. Semoga cukup membantu ya jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Sekarang 1 atau 2 masih saya buka untuk questionnya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin sudah paham semua ya? Sudah pada jago-jago? Iya, ada Mbak. Iya. Dari Bapak siapa, mohon maaf?
Iya, ini dari Bapak Tarsi dari Flores. Ya, Oh, dari kebetul- Flores. Ya, Iya, jauh kebetulan sekali ya, lah. Pak ya. Iya, kebetulan saya barusan mengenal juga ini barang ini Mm-mm. dan tadi saya otak-atik lihat di webnya itu ada Mm-mm. visi misi. Ya, saya mau masukkan visi misi. Saya lihat di webnya ada visi misi. Tetapi ketika saya masuk di adminnya, data Mm-mm. visi misinya untuk masuk input datanya tidak ada. Baik. Iya, baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Tersi izin menjawab ya Pak. Oke. Iya. Nah, mungkin ini yang dimaksud tadi adalah sudah mencoba membuat menu tapi kok nggak muncul begitu ya. Nah, Ya. ulang lagi ya Pak ya. Untuk menambahkan menu, yang pertama harus diperhatikan untuk modulnya dulu Pak. Karena kan ada beberapa pilihan, jadi harus disesuaikan. Nah, kalau untuk kasusnya visi misi itu kan memang isinya adalah tulisan kebanyakan ya, teks. Ya. Jadi nanti kita di menu ini, menu halaman, kita pilih tambah, kemudian kita klik lanjut di bagian mode tulis begitu. Setelah di bagian mode tulis, baru kita tambahkan isi si visi misi itu begitu Bapak. Kalau di sini mungkin saya contohkan sejarah Prambanan gitulah ya. Oke, coba diketik-ketik. Nah, kemudian baru disimpan. Setelah disimpan, baru nanti kita cek di halaman websitenya begitu. Tadi kan ini sudah dibuat ya, misalkan sejarah. Nah, ini isinya sudah masuk. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak. Oh iya, terima kasih. Baik, Ya, sama-sama ya. Bapak. Ini ada juga masalahnya. Tadi saya lihat di mau input datanya ada kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi ketika saya sudah input data, sudah save, simpan, saya kembali cek di websitenya, tapi dia tidak muncul. Oh baik, ya sama tadi Bapak, kalau sudah menambahkan menu-menu di sini, ini kan ada sudah misalkan ditambahkan kontak, video atau yang lainnya ya. Jangan lupa nanti untuk membuat menunya dulu Bapak. Jadi sama ya, stepnya nanti ke sini dulu ke menu, nanti tambah baru dipilih kategorinya. Di sini kategorinya ekstra, baru diklik lanjut kemudian simpan. Begitu Bapak. Jadi semua konten yang sudah kita tambahkan di sini ya, berita, kemudian foto dan lain sebagainya itu harus dibuat menunya dulu supaya tampil di halaman website. Oke. Oh ya, baik. Saya sedikit mengerti. Nanti saya menyimak dulu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Tersi. Mungkin nanti boleh dicoba dulu di otak-atik. Nah, kalau ada kendala atau masih belum berhasil, nanti boleh menghubungi kami by WA saja. Gitu ya Pak ya? Iya, oke, terima kasih. Oke, siap. Nah, oke. Karena ini sudah jam 3:10 ya, agak sedikit molor dari jam yang sudah ditetapkan, dan untuk pelatihan kali ini sudah selesai juga, dan dari Bapak Ibu mungkin belum ada pertanyaan lain dan lebih lanjut. Mungkin event atau agenda pelatihan pengelolaan halaman admin pada siang hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya sebagai pengisi di sini ya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin sikap atau mungkin dalam penjelasan dan pemberian materinya masih kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya event pelatihan admin yang diadakan dari tim ASEH dapat membantu sedikit ya dari Bapak Ibu admin untuk lebih mengoptimalkan penggunaan website sekolahnya. Mungkin itu saja saya cukupkan agenda pada siang hari ini. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.